coba untuk melanjutkan ke program semester. Nah, untuk program semester kurang lebih nanti sedikit panjang karena berkaitan dengan tema, subtema, dan sub-subtema, dan juga menginput KD di masing-masing tema. Baik, kurang lebih seperti itu. Bunda, saya akan coba lanjutkan langsung agar waktu kita tidak terlalu lama mungkin dan bisa tuntas di hari ini untuk yang admin. Baik, jadi untuk teknisnya kurang lebih masih sama Bunda dengan yang kemarin. Jika Bunda ada pertanyaan, nanti langsung chat aja. Nanti saya akan lihat chatnya, kemudian saya baru jawab seperti itu. Jadi kita fokusnya ke chat. Baik, saya share screen. Baik, saya lanjutkan, Bunda. Jadi hari ini kita akan lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur kalender program semester. Nah, jadi kita akan membahas program semester dulu, dan yang kemarin disampaikan oleh Bunda Nurul dan juga saya, yaitu terkait data siswa yang nanti akan kita import, diharapkan Excel-nya disiapkan. Nah, cuman kemarin sepertinya sudah ada beberapa lembaga yang mengontak saya untuk meminta untuk mengkoreksi apakah sudah benar atau belum. Nah, jadi mungkin ada beberapa lembaga yang sudah selesai untuk pengimportnya, untuk proses importnya. Nah, di sini yang belum selesai mungkin boleh disampaikan, Bun, di chat, yang belum selesai atau belum melakukan import di Simpaut, kira-kira ada berapa, atau sudah diimport semua. Jadi kalau sudah diimport semua mungkin akan mempersingkat kita dalam BIMTEK hari ini. Oke, TK Anaba belum. Baik, nanti mungkin saya akan bahas kembali. Jadi Bunda, hari ini kita masuk ke menu program semester. Jadi program semester ini apa? Program semester ini seperti halnya program semester yang biasanya Bunda susun di lembaga masing-masing. Nah, cuman ini kita memang perbedaannya proses pembuatan prosemnya atau program semester itu dilakukan di Simpaut. Nah, kurang lebih seperti apa nanti penginputannya, nanti saya akan jelaskan. Jadi pertama, Bunda, oke, pertama bisa diklik menu program semester ini. Nanti tampilannya akan seperti ini, kurang lebih sama dengan menu tahun ajar. Perbedaannya untuk program semester ini, yang tampil hanya 1 tahun ajar yang aktif saja, seperti itu. Oke, kemudian pilih temanya. Pilih temanya, jangan lupa. Jadi pilih semesternya, pilih semesternya, karena sekarang kita semester 1, maka diklik yang tombol ini, yang tombol 1 tema. Kalau Bunda-Bunda mungkin 0 tema, berarti belum ada tema yang dibuat. Kalau saya, karena sudah ada 1 tema yang saya buat, maka tulisannya 1 tema. Ini diklik saja, Bunda, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena saya sudah menginputkan 1 tema, maka nanti akan muncul seperti ini. Jika belum, maka nanti akan kosong dan keterangannya belum ada tema yang diinputkan. Kurang lebih seperti itu, Bunda, ya. Nah, setelah ini saya akan coba
menyampaikan bagaimana cara menginput tema. Nah, caranya bagaimana, Bunda? Caranya kurang lebih sama. Kita coba, kita lihat di bagian atas pojok kanan, ini kita ada tombol tambah tema. Tombol tambah tema. Ini diklik saja, Bunda. Jadi yang pertama kali step yang dilakukan adalah menginput tema dan juga puncak tema jika ada. Nah, misal tema untuk semester ini itu kalau saya sebagai contoh saja, misal kendaraan, kemudian puncak temanya misal mengunjungi kantor pemadam kebakaran kendaraannya, mengunjungi stasiun kereta. Nah, kemudian ditambahkan. Jadi pertama, jadi untuk tema ini step by step ya Bunda ya. Jadi pertama kita inputkan nama tema dan juga puncak tema. Jika puncak tema nggak ada, bagaimana? Karena pandemi, mungkin dikasih strip saja Bunda ya. Jangan dikosongin. Jika dikosongin, tidak bisa disubmit. Jadi harus ada isinya, minimal berupa teks. Kemudian kalau sudah ditambahkan, maka nanti akan muncul di bawahnya untuk kendaraan yang barusan kita input. Jadi ini nanti disesuaikan dengan tema yang akan digunakan oleh masing-masing lembaga ya Bun ya. Jadi apa yang saya tulis di sini hanya sebagai contoh saja. Baik. Oke, sampai sini sudah semua ya Bunda ya. Jadi ketika diklik tambah tema baru, maka yang ditambahkan atau yang diisikan terlebih dahulu ada dua, yaitu ada tema dan juga puncak temanya. Oke, setelah itu diklik tambahkan. Baik, sampai nanti muncul kotak seperti ini. Nah, setelah nanti muncul kotak seperti ini, itu di paling kanan itu ada tombol plus, Bunda. Paling kanan itu ada tombol plus kecil. Itu diklik saja, maka nanti akan muncul bagian-bagian dari tema tersebut. Ya. Oke. Saya anggap sudah ya Bun ya. Apakah sudah? Seperti ini sudah ya. Selanjutnya akan tampil di sini ada KD. Dan juga nanti di sini akan muncul subtema dan sub-subtema yang ditambahkan. Nah, baik. Yang pertama dilakukan adalah untuk subtema itu nanti akan ada tombol tambah subtema sejajar dengan nama tema yang ada ya Bun ya. Jadi di sini misal tema kendaraan, maka di samping kanan akan muncul tombol tambah subtema. Jadi tombol tambah subtema ini milik tema masing-masing ya Bun ya, yang perlu diperhatikan. Jadi ini kan ada dua tombol tambah subtemanya. Jadi dipastikan itu sejajar dengan nama tema tersebut. Jadi jika Bunda ingin menambahkan subtema untuk kendaraan, berarti tombol tambah subtemanya itu yang sejajar dengan tema kendaraan. Itu ya Bun ya. Nah, nanti ditambahkan saja, misal ini saya inputkan subtemanya ada kendaraan darat. Saya tambahkan. Jadi setelah tadi menginput tema dan puncak tema, langkah selanjutnya adalah menginputkan subtema. Seperti itu. Kemudian setelah menginput subtema, maka subtemanya akan muncul di bawah tema Bunda. Seperti ini ya. Dan di masing-masing subtema akan mempunyai tombol tambah sub-sub tema. Jadi ini yang perlu diperhatikan biasanya
guru-guru itu bingung untuk membedakan mana tombol tema, mana tombol subtema, mana tombol sub-subtema. Jadi jika bingung, diluruskan aja Bunda, misal, oh ini tombol tambah sub-subtema, sejajar dengan subtema kendaraan. Berarti nanti tombol ini ketika diklik akan menambahkan sub-subtema untuk subtema kendaraan darat. Baik, sampai sini sudah ya Bunda ya. Oke. Jika sudah, kemudian langkah selanjutnya adalah sub-subtema. Jadi Bunda boleh pastikan dulu sudah menginput subtemanya, karena jika belum tombol tambah sub-subtemanya tidak akan muncul ya. Jadi dipastikan sudah menginput subtema. Di sini saya menginputkan kendaraan darat. Oke, sudah. Kemudian saya klik tambah sub-subtema. Baik. Di sini nanti akan muncul tampilan, ada beberapa tampilan ya Bun ya. Ada beberapa tampilan. Sebentar. Jadi tampilan tersebut itu menanyakan sub-subtema dan juga pilih agenda. Di situ tulisannya pilih agenda. Nah, pilih agenda ini apa? Nah, di sini ada pilih bulan di sini. Jadi di sini nanti ketika Bunda menginputkan sub-subtema, itu sekaligus untuk mengalokasikan waktu. Ya Bun ya. Sekaligus mengalokasikan waktu antara sub-subtema dengan agenda mingguan yang sudah Bunda input di kalender pendidikan. Jadi ini sekalian bahasanya ya Bun ya. Oke. Nah, kemudian di sini di SIMPAUD karena alokasi waktunya itu langsung berdasarkan pembelajaran mingguan yang sudah diinput di kalender pendidikan, pasti alokasi waktunya 1 minggu ya Bun ya. Karena kemarin kita nginput agendanya per minggu. Nah, sedangkan di sini sub-subtema itu yang dialokasikan atau yang digandengkan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Biasanya sub-subtema di masing-masing lembaga kan beda-beda ya Bun ya. Ada yang satu sub-subtema itu untuk 1 minggu, itu ada. Ada juga di 1 minggu itu sub-subtemanya ada banyak. Misal per hari 1 sub-subtema itu juga ada. Atau bahkan lembaga tidak mencantumkan sub-subtemanya, itu juga ada. Nah, ini kan macam-macam ya Bun ya. Nah, jadi oleh karena itu di sini untuk di SIMPAUD saya ini untuk yang kasus yang pertama, jika Bunda pemetaannya itu tidak sampai dengan sub-subtema, misal hanya sampai subtema, di bagian sub-subtema ini bisa dikasih strip saja. Baik ya Bun ya. Jika pemetaannya tidak sampai sub-subtema. Kemudian ini juga berlaku untuk lembaga yang satu sub-subtema itu dilakukan selama 1 hari atau 1 minggu itu ada beberapa sub-subtema. Ini nanti di bagian ini dikasih strip saja. Terus untuk sub-subtemanya di mana? Nanti untuk detail sub-subtemanya bisa langsung dimasukkan di RPPH masing-masing. Jadi kegiatan hariannya itu nanti akan menggambarkan sub-subtema di hari tersebut. Itu ya Bun ya. Itu untuk yang di setiap harinya sub-subtemanya berbeda. Atau jika memang sub-subtemanya tidak terlalu banyak, misal 3 hari 1 sub-subtema, itu bisa misal langsung dituliskan
Misal mobil, karena ini subtemanya kendaraan darat, berarti ada mobil, motor. Nah, hanya dua, berarti saya inputkan dan dipisahkan menjadi koma. Nah, itu untuk sub-subtema ya, Bun ya. Kemudian untuk agendanya ini di checklist. Misal sub-subtema ini masuknya di minggu keberapa. Misal saya di minggu pertama, kemudian saya checklist untuk yang minggu pertama. Sudah, maka saya tambahkan. Nah, nanti akan muncul di sini Bunda. Subtema, subtema, dan juga temanya akan muncul beserta alokasi waktunya. Dilakukan di tanggal berapa hingga tanggal berapa. Baik, seperti itu Bunda untuk tema, subtema, dan sub-subtema. Terakhir, sebelum saya nanti akan masuk ke tanya jawab, oke, sepertinya banyak yang raise hand. Sebelum saya masuk ke tanya jawab, nah, di sini saya akan membahas bagaimana caranya menginput KD. Jadi untuk menginput KD di masing-masing tema, seperti yang biasanya Bunda-Bunda lakukan, jadi di sini ada bagian KD Bunda. Jadi KD di sini akan berdasarkan temanya. Karena di sini kita tema kendaraan, berarti di sini KD yang diinputkan akan masuk di tema kendaraan. Nanti beda tema, beda KD yang dialokasikan lagi ya Bun ya. Seperti yang biasanya Bunda-Bunda lakukan ketika perencanaan. Nah bedanya, ini nanti KD-nya tinggal diklik tambah KD, kemudian di checklist Bunda. Mana KD yang akan dimasukkan di tema tersebut, di perencanaan tema tersebut. Misal di tema kendaraan, saya nanti akan memasukkan KD 1.1, 1.2, misal 3.1, 3.2, 2.1, dan seterusnya. Ini nanti Bunda checklist saja. Nah, di sini Bunda sudah ada KD berapa, kemudian detail KD tersebut Bunda. Jadi sudah tinggal baca. Misal saya tuh titik 1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Kemudian karena untuk prosem di masing-masing tema pasti kan harus memenuhi 6 aspek perkembangan ya Bun ya. Nah, di sini sudah ada tandanya. Misal di sini NAM, berarti KD tersebut masuk ke aspek nilai agama dan moral. Kita lanjut ke bawah, berganti menjadi FM atau fisik motorik. Berarti KD tersebut itu sudah masuk atau bagian dari aspek fisik motorik. Nanti akan muncul sampai dengan seni. Seni di sini SN hanya 2 KD. Kemudian, Bunda, di sini untuk KD dengan KI 3 dan KI 4 itu sudah berpasangan. Seperti halnya yang ada di panduan, itu berpasangan ya Bun ya. Misal, KD titik 5 dan 4.5 itu jadi satu checklist Bunda. Jadi tidak terpisah menjadi satu KD, tapi langsung berpasangan seperti ini. Seperti itu ya Bun ya. Nah, 3.8, 4.8, dan seterusnya. Jika sudah semua, nanti tinggal ditambahkan. Gitu ya Bun ya. Misal, ini kan ada banyak tema, banyak KD. Misal Bunda sudah tahu KD-nya berapa. Misal 3.9. Maka Bunda cari saja KD-nya di sini lewat kolom pencarian 3.9. Maka nanti yang muncul adalah 3.9. Kemudian tinggal di checklist. Kemudian mau cari yang lain, tinggal diketik saja seperti itu. Atau misal Bunda dari sekian KD hanya 2 saja yang tidak digunakan. Berarti bisa di checklist all, kemudian dicari KD yang tidak dimasukkan di tema tersebut. Tinggal di unchecklist atau dihilangkan checklistnya. Nah, seperti itu juga bisa. Ada beberapa cara
yang bisa dilakukan untuk pengisian KD ini. Kemudian kalau sudah ditambahkan. Baik, kurang lebih seperti itu Bunda untuk pengisian tema di program semester. Baik, selanjutnya setelah tema sudah diinputkan semuanya, maka nanti bisa dicetak. Cetaknya bagaimana? Diklik tombol cetak yang berwarna orange di pojok kanan atas. Nah, tombol cetaknya di sini kurang lebih sama komponen-komponennya seperti yang ada di panduan. Jadi ada tema di sini, kemudian ada kompetensi dasar atau KD-nya, di mana KD ini berdasarkan KD yang kita checklist tadi. Nah, mana? Nah, ini yang kendaraan dan sudah dipisahkan per aspek perkembangan. Jadi ada 6 NAM, FM, kognitif, sosem, bahasa. Puncak temanya juga sudah ada. Nah, kemudian tadi sudah ada subtema, sub-subtema, dan alokasi waktunya. Nanti di sini kita hari Bunda, jadi 5 hari atau sama dengan 1 minggu. Kemudian nanti ada tanda tangan kepala sekolah. Baik, kurang lebih seperti itu Bunda. Jadi sekarang saya buka sesi pertanyaan terkait program semester. Baik, saya baru baca chatnya ya Bun ya. Baik, untuk bunda-bunda yang sudah mengimport beberapa data, nanti boleh menggunakan data itu dulu, nggak apa-apa. Nanti akan ditambahkan lagi setelah pertemuan ini juga tidak apa-apa. Yang penting sudah ada data siswanya, seperti itu. Atau yang belum import nanti kita akan coba import. Baik. Oke, Bunda jika belum ada tulisan tema, itu diklik tema baru Bunda ya. Diklik tema baru untuk menambahkan tema seperti itu. Oke, jadi ini dari TK Islam Az-Zakra Lebah Madu untuk menambahkan siswa baru, apakah inputnya manual atau import ulang semuanya. Untuk yang tambahan Bunda itu bisa diimport yang belum terimport ya Bun ya. Jadi data-data yang diimport itu data-data yang memang belum ada di lembaga Bunda. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah diimport, jangan diimport dengan data yang sama. Nanti akan double namanya, seperti itu. Baik, untuk guru nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk puncak tema, jika memang belum terisi, atau karena memang belum selesai raker, boleh dikasih strip dulu nggak apa-apa Bun, ya. Dikasih strip dulu nggak apa-apa. Jadi kan ini bisa diedit ya, diedit berarti temanya diedit. Ini nanti dikasih strip dulu seperti ini tidak apa-apa, kemudian disimpan. Itu tidak apa-apa. Karena nanti bisa diganti dan diedit-edit lagi. Baik. Baik. Sebentar. Oke, dari Bunda Ratih tidak bisa mengisi. Sebentar ya Bun ya, saya coba unmute. Oke, mungkin Bunda Ratih boleh disampaikan kenapa tidak bisa? Ya, Assalamualaikum Pak. Iya Bun. Semalam itu ngeklik semester, terus ngeklik tema malah ditambahkan. Jadi di sininya belum ada tema. Jadi ini nggak bisa ngedit lagi. Oh,
Bunda kalau tulisannya belum ada tema, itu tinggal diklik tambah tema baru, Bun. Sudah. Yang mana ya, Pak, Ya, yang ini, yang fiturnya? kan di program semester. Ya, Nah, ini kan diklik tombol semester yang ini, misal semester ya, 1, sudah. ya. Nah, kemudian ini diklik, kalau ininya kosong, tidak ada tema, berarti diklik tambah tema baru. Oh, sebentar. Baru Tadi menginput. soalnya ininya fiturnya susah diklik, apa ini kali ya, harus diulang loading ya? Mungkin di refresh saja, Bun, jika Ya, nggak di-refresh. bisa. Di Nanti coba diklik tambah tema. Oh iya, iya. Oke, gitu ya, Tema Bun ya. baru. Ya, ya udah Pak. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya. Baik, Bunda, untuk agenda yang di sini, ada yang tidak bisa ya, Bun ya. Jadi di sini, agenda yang ada di sini, itu jika sudah digunakan oleh sub-sub tema yang lain, itu tidak bisa digunakan oleh sub-sub tema yang baru, Bunda. Jadi memang di sini untuk agenda harus digunakan oleh satu sub-sub tema, seperti itu, Bun. Jadi kalau tidak bisa, kemungkinan di tema-tema sebelumnya itu sudah digunakan untuk sub-temanya, seperti itu. Nah, baik. Dari Bunda, ya Bunda, ya. Keterangannya agenda sudah tidak tersedia. Iya Bunda, jadi jika sudah tidak tersedia, nah di sini berarti sudah digunakan oleh sub-sub tema yang lain. Misal di sini, saya kan cuma ada pembelajaran minggu pertama agendanya. Ketika saya tambahkan, dia tidak akan muncul agenda lagi, Bun. Karena sudah digunakan oleh sub-sub tema yang tadi, motor dan juga mobil. Seperti itu. Kalau pembelajaran minggu yang berikutnya, yang kedua, ketiga, itu nanti akan muncul ketika ditambah sub-sub tema ini. Itu kurang lebih, Bunda. Nah, Bunda, atau misal sudah menginput tema, kemudian kan ini diklik plus ya untuk menampilkan semuanya. Nah, setelah menginputkan sub-sub tema, ini juga diklik plus, Bunda, agar muncul bagian sub-sub temanya. Nah, jadi tombol plus yang di kanan ini untuk menampilkan dan menyembunyikan bagian yang ada di SIM PAUD. Nah, plus ini. Nah, misal di sini di subtema saya plus, maka akan muncul, saya plus akan sembunyi seperti itu. Baik, kurang lebih itu Bunda ada pertanyaan lagi. Jika memang kurang jelas, nanti saya coba unmute. Unmute. Ada yang masih kesulitan, Bunda? Misal bagian mananya, saya akan tunggu. Saya masih kesulitan. Oke, Bunda dari Anaba, saya coba unmute ya. Oke. Iya, pagi Pak. Iya Bunda, bagaimana? Ini kan saya semalam sebenarnya udah nyoba satu tema, Hmm. saya hapus. Nah hari ini saya coba input lagi. Pada saat input sub-sub tema, terus pilih bulan Juli. Nah ini agendanya kosong Pak. Sebenarnya kan udah nggak ada ya agendanya, sudah pernah dihapus. Ya, Bunda coba di bagian menu sampah. Nah, ini kan ada bagian tema ya. Nah, coba Bunda pulihkan dulu tema yang dihapus Bun kemarin. Berapa tema Bun yang dihapus? 1 atau 2? 1. Nah, Sebentar Pak, minta diulangi lagi yang sampah. Nah, di sampah nanti ini kan ada banyak bagian. Iya. Nanti yang paling bawah di bagian yang tema. Iya. Nanti diklik tombol hijau. Tombol hijau itu mengembalikan data ke tempatnya. Karena ini tema, ketika diklik hijau nanti akan. Sudah Bun, diklik yang hijau? Sudah. Oke, nanti masuk ke program semesternya. Nanti temanya akan muncul kembali. Oke. Nah, Bunda, itu salahnya apa Bun kok dihapus?
Iya, jadi kita kan punya tema ya Pak. Jadi satu semester itu satu tema diri Hmm. sendiri. Baru nanti ada tema aku, kemudian ada sub-sub tema. Jadi saya input ulang kayak gitu Pak. Oke. Nah, berarti sub-sub temanya dihapus dulu Bunda. Untuk yang tadi dihapus, Iya. baru nanti bisa digunakan untuk tema yang lain. Itu. Jadi Baik, untuk Pak. subtemanya dihapus saja dengan tombol yang ini, yang berwarna merah ini. Iya. Nanti ketika sudah dihapus, bisa digunakan oleh tema yang lain. Nanti muncul lagi di sini. Gitu Bunda. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Baik, ada yang bertanya lagi. Untuk tema apakah harus berurutan atau tidak? Jadi untuk tema di sini sebenarnya berurutan atau tidak itu nanti sudah ditentukan oleh alokasi sub-sub temanya. Cuman untuk tampilannya biar lebih enak itu kan tema yang paling awal dulu di input baru tema-tema berikutnya seperti itu. Jadi di sini yang tampil adalah tema yang berdasarkan tema yang diinput terlebih dahulu. Jadi jika saya menginput tema tanaman, maka yang tampil di paling pertama itu tema tanaman. Kemudian lanjut ke tema berikutnya, seperti itu. Jadi urutannya itu berdasarkan tema yang diinput. Nah, seperti itu. Oke, sebentar saya ambil cas. Baik, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi atau kesulitan terkait penginputan program semester ini? Karena Bunda, jika alokasi waktu itu nanti tidak dibuat, maka RPPM tidak akan muncul, Bun. Seperti itu. Jadi alokasi itu nanti outputnya atau hasil akhirnya adalah RPPM yang akan tampil di guru. Seperti itu. Baik, Bunda, apakah ada yang bertanya lagi? Raise hand. Oke, tapi pilih bulan. Oke, sebentar. Saya coba unmute lagi untuk TKIT Bunaya. Oke, Bunda saya unmute ya untuk TKIT ya Bunaya. Oke. Baik, TKIT ya Bunaya boleh di unmute. Oke, Bunda bagaimana? Iya Pak, jadi kan ini ketik sub-sub tema. Nah, ketika pilih bulan ini pilihannya hanya ada semua. Jadi tidak ada pilihan Juli, Agustus gitu Pak. Baik, Bunda, ini bulan diambil dari agenda yang sudah diinput, Bun. Jadi kalau saya nginput bulan Juli saja, berarti yang muncul bulan Juli. Kalau saya nginput sampai September, berarti ada pilihan sampai September. Bunda, kalender pendidikannya kemarin sudah diinput belum, Bun? Oh, belum. Berarti input kalender pendidikan dulu ya? Iya, Bun. Karena itu kita mengambil dari agenda yang ada di kalender pendidikan, Bun. Nah, yang ada di sini itu kita ngambil dari sini, Bunda. Gitu. Jadi kalau di sub-sub tema itu bahasanya cuma nyangkutin aja sub-sub tema apa dengan agenda ini. Itu Bunda paling. Iya. Jadi Bunda input agenda dulu setidaknya sampai minggu ketiga. Nanti coba input program semester laginya ya Bun ya. Iya, baik Pak. Siap Bunda. Tapi untuk input agenda bisa Bunda. Yang RPP itu Pak? Yang ini yang di kalender pendidikan. Oh, iya bisa. Oke, siap. Oke, saya lanjut ya Bun ya. Iya. Oke, selanjutnya
Baik, dari sebentar saya unmute aja ya, Pak Farid. Oke, Pak Farid, saya unmute terkait pertanyaannya. Baik, Pak. Ya. Ini yang dimaksud tersusun bagaimana ya, Pak? Iya, maksudnya kan yang Juli biasanya yang pertama diri sendiri gitu ya. Identitasku yang seperti itu. Ini kan sudah ada 2, berarti kan yang sesuai susunan tadi tanaman, kendaraan tuh. Nah, ini dihapus dulu atau langsung ditambah ya? Oh iya, Pak. Nah, Bapak kalau misal berarti berubah semuanya, Pak ya? Dari tema sampai sub-sub tema. Jadi, nah, boleh dihapus saja, Pak. Dihapus, tapi menghapusnya itu memang dari sub-sub temanya dulu dihapus, baru nanti temanya ya, Pak ya? Oh gitu. Iya, gitu ya, Pak ya? Berarti Baik. untuk agendanya sudah di checklist ya, Pak tadi? Yang ini? Iya. Oh iya, dihapus dulu. Belum. Oh, kalau belum dihapus saja temanya, Pak. Nanti input baru dari awal untuk tema-tema yang sudah sesuai di lembaga. Oh, baik. Berarti tadi maksudnya saya coba ngoperasiinnya dulu gitu. Iya, siap. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, Bunda ada yang kesulitan lagi. Nah, ini untuk tanda tangan nanti kita akan bahas di menu guru ya, Bun ya. Nah, jadi kita di sini belum membahas terkait tanda tangan, guru, dan lain sebagainya. Kelas juga nanti coba kita akan bahas di menu guru. Baik, Bunda sudah semua? Jika sudah semua, saya coba lanjutkan terkait menu berikutnya. Nah, sedikit melanjutkan, Bunda. Jadi KD yang di checklist ini nanti akan mempengaruhi materi atau indikator yang digunakan di masing-masing tema. Ya, Bun ya. Misal, jadi di tema kendaraan saya checklist 40 KD. Misal KD 1.1 saya checklist. Berarti di tema kendaraan ini ketika saya merencanakan RPPM, materi dengan KD 1.1 akan muncul semua gitu, Bunda. Tapi kalau saya tidak checklist 1.1 ini di tema kendaraan, maka nanti di RPPM-nya nggak akan muncul KD 1.1. Nah, jadi berkaitan ya, Bun ya. Jadi berlanjut. Apa yang di checklist di tema akan muncul di RPPM. Dan apa yang di checklist di RPPM nanti akan muncul di RPPH. Karena biasanya ada kasus atau kejadian, misal Bunda di RPPM itu nyantumin 1.1, tapi di temanya KD-nya 1.1-nya tidak ada. Jadi nggak nyambung. Kita menghindari itu, jadi kita nanti checklistnya bertahap. Apa yang di tema muncul di RPPM, apa yang di RPPM muncul di RPPH. Baik, saya lanjut, Bunda. Nah, setelah program semester, nanti akan ada 3 menu, RPPM, RPPH, penilaian, dan muatan lokal. Atau misal ada ekstrakurikuler atau kurikulum khusus dari lembaga, nanti kita akan bahas di pembahasan yang terakhir ya. Untuk RPPM, RPPH dan juga penilaian nanti akan masuk di pembahasan guru ya, Bun ya. Gitu. Jadi kita langsung ke data sekolah. Oke, pertama di data sekolah ini itu ada menu pendaftar. Cuman untuk menu pendaftar ini memang belum terlalu optimal digunakan. Karena apa? Karena memang kita belum menyelesaikan fitur bisa mendaftarkan siswa melalui SIM PAUD. Itu kita masih tahap proses pengerjaan. Nah, jadi nanti untuk sekarang fitur ini saya skip dulu ke fitur siswa. Jadi
fitur siswa ini, Bunda, ini adalah fitur atau menu yang nantinya akan menampilkan seluruh siswa yang ada di lembaga. Jadi kalau lembaganya itu ada siswanya 100, maka yang tampil akan 100. Kurang lebih seperti itu ya, Bun ya. Nah, di menu siswa ini bisa menambahkan data siswa secara manual dan secara sekaligus. Nah, manual ini diinputkan satu persatu, nama lengkap, nama panggilan, dan seterusnya, hingga nanti ditutup dengan tombol simpan di paling bawah. Cuman ini pasti akan memakan waktu dan juga memakan tenaga, ya Bun ya, benar ya. Jadi bisa memakan waktu dan memakan tenaga. Oleh karena itu, kita menyediakan fitur import. Fitur import ini bisa menginputkan data siswa sekaligus. Ya Bun ya. Caranya bagaimana? Menggunakan Excel yang kemarin sudah Bunda dapatkan di grup. Nah, itu kan sudah diisi semua ya Bun ya. Nanti itu yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan untuk mengimport data siswa. Baik, ini untuk lembaga-lembaga yang belum melakukan import, saya akan coba lakukan atau demokan bagaimana cara import data siswanya. Baik. Oke, jadi setelah dari menu siswa, Bunda, kita lompat sebentar ke menu import. Oke, kita lompat sebentar ke menu import. Nanti tampilannya seperti ini ya, Bun ya. Nah, jadi di menu import ini ada dua, import siswa dan juga import guru. Nah, yang kita tekankan di sini adalah import siswa, Bunda. Kenapa import siswa? Karena datanya banyak sekali. Itu data susunannya kita mengadopsi dari Dapodik kalau tidak salah. Jadi ada golongan darah, jarak rumah, transportasi menggunakan apa, pekerjaan ayah, ibu, dan lain sebagainya. Itu insya Allah kita sudah menyesuaikan di Dapodik. Jadi, jika Bunda sudah mempunyai data tersebut, nanti enak ngimportnya, ya. Nah, tadi kan sudah di-download, kemarin sudah di-download. Sekarang, kita akan import dengan cara klik tombol import untuk bagian siswanya, diimport. Nah, kemudian Bunda, di sini ada pilih file ya. Ini khusus untuk lembaga yang belum melakukan import ya Bun ya. Untuk yang sudah melakukan import, jangan melakukan import kembali dengan data yang sama. Nanti pasti yang muncul akan double atau ganda. Oke. Selanjutnya klik pilih file, nanti akan menampilkan file, lokasi file yang ingin Bunda upload di mana. Nah, ini saya menggunakan data yang kemarin diberikan ke saya sebagai contoh. Oke, dipilih filenya, kemudian klik import. Nah, di sini dipastikan Bunda datanya sudah sesuai ya. Di sini ada nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Itu sudah muncul semua. Kalau ada yang belum muncul, itu nanti datanya tidak terbaca berarti ya. Nanti tidak error, tidak akan muncul error, tapi nanti datanya akan kosong di siswa tadi. Oke. Kemudian disesuaikan jumlahnya apakah sudah benar 21. Nah, jadi di sini di proses ini itu belum tersimpan Bun nama-nama siswanya. Baru dicocokkan saja. Apakah yang di Excel dengan yang diimport itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai baru diklik simpan. Ya Bun ya. Diklik simpan. Nah, diklik simpan. Maka nanti siswa akan sukses
atau berhasil diimpor. Kemudian dicek lagi di menu siswa. Data-data yang tadi Bunda import akan muncul di menu siswa ini. Gitu ya Bun ya, kurang lebih ya. Untuk cara menginput data siswa, mengimport data siswa. Kemudian tadi ada yang bertanya, Mas, kalau memang kita tersisa beberapa siswa, misal 5 siswa, apakah kita import kembali data yang sama? Jawabannya, jangan mengimport data yang sama ya Bun ya, tapi import data siswa yang belum masuk saja. Jadi dari total 30 siswa yang belum terimport itu ada 5 data, berarti 5 saja yang diimport. Sisanya tidak perlu diimport karena sudah diimport sebelumnya dan sudah masuk di sini. Baik Bunda, untuk menu data sekolah siswa apakah jelas, Bu? Oke, saya tunggu di chat ada pertanyaan atau tidak. Oke. Oke. Dari Bunda Ida jelas. Oke, Bunda, jadi insya Allah jika ada pertanyaan, itu nanti kita coba atau saya coba jelaskan ulang bagaimana caranya. Dan nanti ketika selesai BIMTEK ini akan dibantu dengan rekaman kelas, Bunda, seperti itu. Baik. Tiga orang dari PAUD Melati 5. Kalau ada 3 orang yang harus mendaftar ulang, itu maksudnya bagaimana? Mendaftar ulang. Bentar, saya unmute. Oke. Dari udah saya unmute ya Bun ya. Untuk PAUD Melati 5. Iya, Ya, Bunda. Pak. Iya, gimana? Kemarin kan ngisi data siswa itu kan jumlah totalnya ada 28. 29. Nah, terus kita masukin karena belum bisa ngimpor kan secara manual. Oh. Yang 3 ada tertulisnya itu harus daftar ulang terlebih dahulu gitu, Kak. Oh, berarti masuknya di menu pendaftar ya, Bun ya? Iya, betul. Sebentar, saya coba ya. Iya. Saya coba praktekkan. Oke. Jadi jika memang penginputannya manual, Bunda, nanti masuknya di sini. Nah, di sini itu nanti harus diklik tombol yang hijau ini, Bunda. Diproses. Jadi di proses ini kita memindahkan siswa dari pendaftar ke menu siswa. Nanti akan nama tersebut akan muncul di menu siswa ini, Bunda. Kurang lebih seperti itu, Bun. Oh, maaf. Tadi saya masih pause sharing. Bentar saya ulang. Baik, jadi Bunda, ini coba saya demokan. Jadi ketika kita menginput manual, memang tidak langsung masuk ke menu siswa Bunda. Jadi dia ketika kita nginput manual, dia akan masuk ke menu registrasi terlebih dahulu. Karena kita anggapannya yang diimpor itu kan datanya sudah ada ya Bun ya. Jadi sudah benar-benar menjadi siswa dari lembaga tersebut. Nah, untuk yang masuk ke menu siswa registrasi ini harus diklik proses dengan cara klik tombol hijau ini, Bun. Maka data yang diregistrasi ini akan berpindah ke menu siswa. Kurang lebih seperti itu saja, Bunda. Baik, saya lanjut dari Anaba. Untuk penulisan nama siswanya tidak
tidak ada masalah Bunda, mau besar semua atau besar di awal kata juga tidak apa-apa. Yang penting jangan kecil semua Bunda, ya. Yang terpenting tidak huruf kecil semua. Nah, kalau misal mau, misal ini Abdullah Rashid Abik, misal A-nya besar, R-nya besar, A di kata terakhir besar, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kecil semuanya, itu sebaiknya tidak disarankan, ya. Karena untuk penulisan yang ideal, kalau tidak besar semua, ya kecil, besar kecil. Jadi besarnya di awal kata. Seperti itu, Bunda. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Bun? Jika tidak, saya akan coba lanjut ke menu guru. Nah, menu guru ini memang tadi kita menyediakan juga import guru. Cuman untuk import guru, Bunda, kita datanya itu cuma ada kolom nama guru saja. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Karena guru itu kan datanya tidak terlalu banyak ya, Bun ya. Ya paling tidak maksimal 10 guru ada di lembaga. Kalau lembaganya banyak sekali siswanya sampai 200, itu gurunya kurang lebih 20. Nah, jadi untuk guru ini importnya kita memang import nama saja. Import nama saja. Karena nanti guru bisa melengkapi masing-masing data guru di menu guru, Bunda. Jadi misal nanti saya sebagai Alfian Rahmatullah itu bisa melengkapi nama saya atau identitas saya. Gitu ya, Bun ya. Nah, atau admin yang melengkapi. Nah, di sini pertama saya jelaskan dulu bagaimana cara menambahkan guru. Caranya tinggal klik tambah guru. Kemudian nanti di bagian ini ada beberapa yang harus diisi, Bunda. Nah, apa saja? Nama lengkap. Nah, nama lengkap, nama panggilan guru, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahirnya. Oke. Nah, kemudian NIP, NIK, UPTK, NPWP. Ini diisi yang ada saja, Bun. Jika tidak ada, dikosongkan tidak apa-apa. Agamanya Islam, kewarganegaraannya WNI, alamatnya di mana, kode posnya, dan riwayat pendidikannya, Bunda. Nah, diisi saja. Kemudian di sini ada foto, Bunda. Jadi fotonya di-upload. Yang atas itu adalah foto. Ini contoh saja, misal menggunakan foto logo ini. Nah, yang kedua adalah tanda tangan guru. Jadi Bunda, tanda tangan guru itu di-uploadnya di masing-masing profil guru. Ya Bun ya. Untuk tanda tangan guru itu ada di masing-masing profil guru. Karena masing-masing guru nanti akan dimintai tanda tangan, Bunda. Jika kepala sekolah, jika guru tersebut atau data tersebut sebagai kepala sekolah bisa langsung tanda tangannya di stempel, itu juga bisa. Tapi kalau mau stempelnya terpisah, jika nanti dicetak saja, berarti nanti stempelnya itu tidak usah dicantumkan di tanda tangan tersebut. Ya, jadi filenya JPG atau PNG. PDF nggak bisa ya Bun ya? Nah, jadi JPG atau PNG. Kemudian simpan. Nah, kemudian di sini saya sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat tanda tangan digital. Ya Bun ya? Tanda tangan digital itu apa? Kan biasanya kita di kertas ya Bun ya? Nah ini bagaimana caranya tanda tangannya itu bisa rapi, bagus gitu. Nah di sini saya akan menggunakan website yang namanya Adobe Background Remover. Ya, ini saya klik.
Bentar, linknya saya cantumkan di chat ya Bun ya. Kemudian nanti klik upload foto. Oke, bentar. Nah, ini saya cantumkan di chat. Saya juga share di grup WhatsApp. Oke. Oke, baik. Nah, di sini Bunda, nah ada perintah drag and drop image atau klik saja, nanti Bunda akan disuruh upload gambar tanda tangan yang sudah difoto seperti ini, Bun. Nah, seperti ini. Saya sudah punya ini ya, Bun ya. Jadi tanda tangannya itu saya di kertas, tanda tangannya itu saya tulis di kertas. Kemudian karena saya, misal saya kepala sekolah, stempel yayasan atau lembaganya saya sertakan, saya stempel juga di kertas, kemudian saya foto, Bunda. Seperti itu saja, nggak perlu di-scan ya, difoto saja. Nah, kemudian saya open. Nah, nanti akan diproses. Kan kalau difoto pasti kertasnya masih kelihatan ya, Bunda? Ya kan, pasti masih kelihatan. Jadi, oke. Nah, ini untuk yang Adobe. Untuk website yang kedua, ada yang namanya Remove BG. Kalau Adobe ini memang ada kejadian seperti yang saya alami ini, mungkin karena foto saya terlalu pecah, jadi kualitasnya akan jelek seperti ini. Alternatifnya, Bunda bisa menggunakan website yang kedua. Ini saya bagikan lagi. Nah, ini caranya sama, tinggal upload, pilih tanda tangannya, kemudian nanti dia akan otomatis memproses foto. Nah, ini kualitasnya lebih bagus. Kemudian tinggal di-download, Bunda ya, tinggal di-download. Nah, nanti tersimpan, kemudian baru di-upload di profil gurunya. Seperti itu, Bunda. Saya pilih, saya upload. Nah, yang tadi sudah dihapus background-nya. Kemudian saya simpan. Kurang lebih seperti itu ya, Bun ya, untuk membuat tanda tangan yang background-nya itu transparan. Baik, apakah ada pertanyaan, Bun, untuk menu kelas, menu guru ini? Kalau tidak, kita akan lanjut ke menu kelas. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk guru. Jadi Bunda, karena di menu di Simpaut ini kita belum ada menu yang membedakan antara tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, misal kepala sekolah, TU, sekretaris, bendahara, kemudian kepala sekolah. Jadi belum kita bedakan. Jadi kalau misal ada kepala sekolah yang memang tidak mengajar, dimasukkan di menu guru ini saja datanya. Seperti itu, Bunda. Baik, jika tidak ada, saya lanjut ke menu kelas, Bunda. Oke. Saya jawab dulu dari Bunda KB Baitul Falihin, Bunda Rika. Baik, pertanyaannya untuk guru yang diisi hanya wali kelas saja, guru pendamping bagaimana? Baik, Bunda, untuk guru pendamping dan juga guru wali kelas ataupun kepala sekolah, datanya semuanya dimasukkan, Bunda. Karena nanti guru pendamping juga akan mendapatkan akun untuk bisa mengakses Simpaut menu guru, seperti itu. Kemudian, untuk tanda tangannya boleh dilengkapi semua. Tapi nanti untuk yang tampil di penilaian ataupun raport itu tanda tangan wali kelas, Bunda, seperti itu. Ya.
Jadi untuk tanda tangan nanti yang keluar memang kita ambil dari tanda tangan wali kelas. Jadi kalau kenapa kita ambil dari wali kelas? Kalau guru pendampingnya banyak, kita takutkan misal di satu kelas ada 3 guru, gitu misal. Jadi kan kalau tanda tangan dokumen ada kepala sekolah, ada guru. Kalau guru pendampingnya kita masukkan semua, nanti ada total 4 tanda tangan, Bunda. Jadi yang kita ambil adalah tanda tangan wali kelas saja. Seperti itu. Oke. Baik. Dari TKQ Anissa. Nah, TKQ Anissa. Baik. Untuk siswa, Bunda, kurang lebih sama seperti dengan sebelumnya. Tapi yang diimport adalah data siswa yang memang belum ada, Bun, ya. Jadi yang diimport adalah data siswa yang tidak ada. Seperti itu. Yang sudah ada dibiarkan, tidak usah diimport lagi. Jadi walaupun dari kelas A pindah ke kelas B, itu kan sudah ada ya, Bun, ya, datanya. Itu tidak usah diimport kembali. Yang diimport adalah nama-nama siswa yang baru saja. Seperti itu. Nah, untuk siswa yang lama bagaimana? Nanti insya Allah minggu ini kita akan rilis menu alumni dan kita akan share tutorialnya untuk menampung nama-nama siswa yang memang sudah keluar atau sudah menjadi alumni. Baik, itu untuk lembaga yang sudah menggunakan SIMPAUD sebelumnya ya, Bun, ya. Baik, kurang lebih seperti itu, Bunda, dari TKQ Anissa. Tidak ada perubahan penjelasan yang banyak untuk siswa. Baik, dari Bunda Melasari, TKIM. Berarti selain guru, untuk TU dan kepala sekolah juga dimasukkan ya di fitur guru. Baik, baik Bunda, untuk mungkin untuk TU bisa boleh dimasukkan atau boleh tidak ada masalah. Tapi untuk kepala sekolah, karena tanda tangannya itu nanti penting untuk dokumen dan juga namanya, maka wajib untuk dimasukkan di menu guru ini, Bunda, walaupun tidak menjadi guru atau tidak mengajar, seperti itu, Bunda. Nah, untuk guru pasti wajib, karena guru nanti akan dibuatkan user masing-masing. Baik, mungkin seperti itu, Bunda Melasari, untuk jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi, Bunda? Oke, sambil saya cek. Oke, tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada, saya akan lanjut ke menu kelas. Jadi menu kelas ini, Bunda, seperti halnya kelas-kelas yang biasanya Bunda buat, tapi memang di sini kita menginputnya di SIMPAUD. Pertama, jika Bunda belum menginputkan kelas sama sekali, maka di sini akan kosong ya, Bun, ya. Tidak ada kelas yang dibuat. Tapi untuk menginput kelas di sini, Bunda bisa klik tambah kelas, kemudian menginput nama kelasnya. Nah, nama kelas di sini boleh menyesuaikan ciri khas lembaga masing-masing. Apakah nama kelasnya itu menggunakan nama-nama bunga? Apakah nama kelasnya itu menggunakan nama-nama, misal nama-nama sahabat Nabi? Itu juga bisa. Ya, Bun, ya. Jadi tinggal dituliskan, atau misal kelas A, kelas B, itu juga boleh. Kemudian, nah, nama guru di sini adalah nama guru yang menjadi wali kelas, Bunda, ya. Jadi ketika membuat kelas, ada nama guru yang harus disertakan. Nah, nama guru yang disertakan ini adalah nama guru yang menjadi wali kelas, Bunda, ya. Makanya di sini hanya satu nama guru yang dipilih. Untuk guru pendamping bagaimana? Nanti untuk guru pendamping yang memilih atau yang bisa mengatur itu nanti adalah guru wali kelasnya ya, Bun, ya. Nanti kita akan bahas di menu guru. Jadi ketika membuat kelas ini, yang dipilih nama gurunya adalah
guru yang sebagai wali kelas. Baik, kemudian di bawah ada usianya Bunda, usia kelompok tersebut. Kalau kelas A berarti usia 4-5 tahun. Kalau sudah berarti diklik tambahkan. Baik, kurang lebih seperti itu ya Bun ya, untuk membuat kelas. Selanjutnya, setelah kelas kita buat, di sini jumlah siswanya masih kosong Bunda. Berarti di dalam kelas tersebut belum ada siswa yang dikelompokkan. Nah, cara mengelompokkan siswa di masing-masing kelas bagaimana? Caranya adalah di sini diklik tombol yang berwarna hijau Bunda, ya. Diklik tombol yang berwarna hijau. Nah, ini gambarnya mata. Ketika diklik, itu nanti kita akan masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi di sini ada informasi kelas, saya klik plus. Di sini kita berada di kelas A, usianya 4-5 tahun. Data siswanya masih kosong Bunda, karena belum ada nama siswa yang kita masukkan. Setelah itu bagaimana? Diklik tambah siswa yang pojok kanan atas. Diklik. Maka nanti akan menampilkan tampilan daftar nama siswa yang belum mempunyai kelas Bunda. Jadi nama-nama siswa ini, nama siswa yang belum mempunyai kelas. Tinggal diceklis saja nama-nama siswa yang dimasukkan di kelas tersebut. Misal saya checklist 6 anak. Atau tinggal di-search saja namanya siapa, misal Alia. Maka nanti yang muncul hanya Alia. Seperti itu ya Bun ya. Setelah di-checklist, nanti tinggal ditambahkan nama-nama siswa yang sudah terchecklist itu. Maka nanti akan masuk ke kelas tersebut. Di sini kelasnya adalah kelas A. Usianya 4-5 tahun. Nama guru wali kelasnya adalah Ahmad Harki Rahmat. Baik, kurang lebih seperti itu Bunda. Jika sudah seperti itu, maka kelas sudah dibuat dan nama-nama siswa sudah masuk ke kelas tersebut. Jadi nanti guru ketika memegang akses kelas tersebut akan muncul nama-nama siswa yang masuk ke kelas tersebut. Baik, apakah ada pertanyaan Bun untuk menu kelas ini? Jadi dari mulai kita membuat kelas hingga tadi menginput nama-nama siswa ke masing-masing kelas, itu juga apakah sudah paham atau masih ada pertanyaan jika memang ada kesulitan. Baik. Tidak ada, Bunda? Baik. Untuk menambahkan kelas ya, Pak ya. Untuk menambahkan kelas, ini menggunakan tombol kelas ini, Bu. Ini, Pak. Tambah kelas yang di pojok kanan, di input nama kelasnya, pilih guru wali kelasnya, usia dari kelas tersebut, kelompok kelas tersebut, kemudian ditambahkan. Tuh. Setelah itu, setelah daftar kelas masuk, setelah itu klik tombol yang hijau untuk masuk ke kelas tersebut, kemudian klik plus siswa. Ini untuk menambahkan siswa ke kelas tersebut. Misalnya ya, ditambahkan. Maka nanti akan muncul di sini, Bunda. Ini kelas B. Nah, jika memang ada kesalahan pengelompokan siswa, pengelompokan data siswa ke kelas, ini bisa dihapus, Bunda. Nah, kalau ini dihapus, bukan data siswanya terhapus ya, Bun ya, tapi siswa ini statusnya tidak memiliki kelas karena kita hapus, gitu, Bunda. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Oke, misal di sini sudah menginputkan satu siswa, ada tambahan lagi,
Berarti diklik tambah siswa lagi, Pak. Nah, misal 1, kita mau nambah 2 siswa lagi. Nah, kita tinggal checklist di sini. Nah, misal saya menambahkan 3, saya tambahkan lagi 3. Nah, maka nanti yang muncul di sini juga akan 3, seperti itu. Seperti itu, Pak, kurang lebih untuk menambahkan data siswa ke masing-masing kelas. Jadi mungkin case-nya atau kejadiannya itu ada siswa susulan atau bagaimana, seperti itu bisa. Baik, sudah Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan terkait menu kelas ini. Jika tidak, saya akan lanjut ke menu user, Bapak Ibu, ya. Baik. Sudah? Kalau sudah, saya lanjut ke menu user. Untuk menu user ini adalah menu yang berisi username para guru-guru yang nanti akan bisa mengakses SIMPAUD menu guru, Bunda. Ya, Bunda ya. Jadi menu user ini yang nantinya akan menampilkan username guru-guru yang bisa mengakses SIMPAUD, Bunda. Nah, di sini karena saya sudah banyak username yang saya buat, maka nanti di sini akan banyak. Di sini ada Harki, Alfian, Alfa, dan Nurul. Nah, untuk Bunda yang belum membuat username, itu pasti sudah ada satu username yang tampil, yaitu username admin. Benar ya, Bun ya? Sudah muncul username admin. Nah, itu hanya untuk admin, Bunda, untuk mengakses yang tampilan ini. Untuk yang guru bagaimana? Nah, guru belum ada username dan passwordnya. Jadi masih belum bisa mengakses SIMPAUD-nya, Bunda. Nah, cara untuk membuat username dan password guru bagaimana? Kita klik tombol tambah user. Ya, Bun ya. Kita klik tombol tambah user, maka nanti akan muncul adalah pertama nama guru, ya, nama guru yang akan kita buatkan user name-nya, misal Ahmad Harki Ramadan. Username-nya di sini pasti inisial dengan titik sudah otomatis muncul ya, Bun ya, tidak perlu Bunda ketik-ketik, dan itu jangan dihapus juga karena ketika login inisial ini akan muncul secara otomatis ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Diketikkan username yang akan digunakan guru untuk masuk ke SIMPAUD. Biasanya saya menggunakan nama panggilan dari guru tersebut. Misal kalau Ahmad Harki berarti saya tuliskan Harki. Seperti ini. Ya, Bun ya? Seperti itu. Jadi gak usah nama kelasnya, Bunda. Gak usah kelompok A, kelompok B, jangan. Tapi nama panggilan dari guru tersebut. Nah, di sini misal Ahmad Harki, nama panggilannya Harki, berarti username-nya titik Harki. Kalau namanya Alfian berarti titik Alfian. Seperti itu, Bun ya. Kalau ada nama yang sama, misal ada nama yang awalnya sama. Nah, mungkin bisa menggunakan panggilan yang berbeda. Nah, seperti itu. Atau nama panggilannya sama, mungkin boleh menggunakan nama lengkap, salah satu kata di nama lengkap yang berbeda. Itu juga boleh. Kemudian statusnya diaktifkan ya, Bun ya, agar nanti guru ketika mengakses SIMPAUD itu bisa masuk atau berhasil. Karena jika statusnya ini tidak aktif, Bunda, nanti guru tidak bisa masuk ke menu guru karena statusnya tidak aktif nih. Bisa nonaktif ya, Bun ya. Nah, jadi diaktifkan. Nah, kenapa kita buat nonaktif dan aktif? Agar nanti misal ada guru yang tidak melanjutkan mengajar, atau ada guru yang resign, atau ada guru dengan kasus atau kejadian yang lain di mana guru itu tidak kembali ke lembaga, itu nanti username-nya bisa langsung dinonaktifkan oleh admin sehingga menghindari
mungkin ada data-data yang tersebar dan lain sebagainya. Bisa diambil atau disalahgunakan. Jadi kita nonaktifkan akun tersebut sehingga guru tersebut tidak bisa mengakses SIM PAUD menggunakan username dan password guru tersebut. Selanjutnya adalah password. Password ini boleh diisikan menggunakan kombinasi apapun, yang penting minimal ada 5 karakter. Saran saya, Bunda, untuk password ini tidak usah terlalu banyak kombinasi. Misal besar kecil enggak usah. Boleh angka semua, boleh huruf semua, boleh kecil semua, boleh besar semua. Gitu ya, Bun ya. Intinya yang mudah diingat oleh guru. Karena ada beberapa kejadian password baru dibuat, tapi 5 menit atau 1 jam ke depannya passwordnya sudah lupa, seperti itu. Jadi password ini yang digunakan oleh user guru untuk masuk ke SIM PAUD-nya masing-masing. Kalau sudah nanti disimpan ya Bun ya, seperti itu. Setelah disimpan nanti akan muncul di sini Bunda. Nah, Ahmad Harki Ramadan di sini statusnya beda. Bukan admin tetapi guru, username-nya di sini titik Harki, seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu Bunda untuk user. Nanti Bunda boleh lengkapi untuk semua guru karena memang besok guru prakteknya akan menggunakan username ini Bunda ya. Nah, kemudian di sini kalau bisa kecil semua ya Bun ya untuk username ya. Jangan ada yang besar kecil besar kecil. Kalau besar kecil nanti susah gurunya. Pas mau login harus nyalain caps lock dulu, terus matiinnya. Jadi kalau besar kecil susah. Kalau kecil semua nanti tinggal ketik saja. Oke, sudah Bunda. Misal di sini ada yang mau diedit, itu tinggal klik tombol pensil seperti biasanya ya Bun ya, untuk mengubah passwordnya, username-nya, atau statusnya. Jadi statusnya misal tidak aktif, itu juga bisa. Selanjutnya, ini ada tombol baru Bunda, yaitu tombol yang ada garis tiganya ini ya, yang berwarna hijau. Nah, tombol ini untuk apa? Ketika diklik, dia akan menampilkan riwayat login dan juga logout dari user tersebut. Jadi di sini admin juga bisa mengawasi Bunda, apakah di hari itu user tersebut login atau tidak. Ya Bun ya, berarti bisa mengakses aktivitas guru dalam penggunaan SIM PAUD. Ini yang bisa mengakses ini hanya admin saja ya Bun ya. Guru tidak bisa melihat ini. Jadi guru nanti misal di hari ini tidak login ke SIM PAUD, maka di sini akan terdeteksi tidak ada riwayat atau aktivitas login. Bisa dikatakan berarti gurunya tidak mengakses SIM PAUD. Baik, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan dari Bunda Ratih dari Pupuk Kujang. Untuk admin yang menjadi guru bagaimana? Nah, untuk admin yang menjadi guru berarti harus menambahkan user baru. Karena beda Bunda. Misal ini kan misal expert judgment. Berarti ini misal expert gini. Username-nya beda Bunda antara sebagai admin dan juga sebagai guru. Sebagai guru ini menggunakan nama panggilan. Kalau admin tadi menggunakan titik admin. Jadi berbeda ya Bun ya. Jadi menginputkan kembali. Kalau adminnya tidak sekaligus guru, berarti tidak usah membuat user untuk admin tersebut sebagai guru gitu. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu Bunda penjelasan terkait username ini. Jadi ini dibuat untuk semua guru dan juga wali kelas, guru pendamping, kepala sekolah. Intinya nanti yang melakukan perencanaan, melakukan penilaian, itu nanti dibuatkan username dan passwordnya. Gitu ya Pak ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Baik,
Jika adminnya kepala sekolah, apakah dibuat lagi user? Nah, jika kepala sekolah tersebut sebagai guru juga, Bunda, maka dibuatkan username gurunya. Tapi kalau kepala sekolah tidak merangkap sebagai guru, maka tidak perlu dibuatkan username untuk guru, atau sebagai guru itu tidak usah dibuatkan username. Seperti itu, Bunda. Jadi dilihat dari tugasnya apakah sebagai guru atau tidak. Jika sebagai guru nanti dibuatkan username guru. Baik, kurang lebih seperti itu, Bunda. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak, saya akan lanjut ke menu berikutnya karena kita ada beberapa menu lagi yang harus dibahas. Oke, tidak ada, Bunda? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, saya akan lanjut ke menu berikutnya. Untuk import tadi sudah ya, Bunda ya. Selanjutnya adalah migrasi. Nah, migrasi ini adalah sebenarnya dilakukan antara semester 1 dan semester 2, Bunda ya. Nah, untuk sekarang tidak perlu diklik di pojok kanan atasnya. Jadi ini untuk peralihan dari semester 1 ke semester 2, Bunda, agar kelasnya tercopy secara otomatis. Untuk semester 2 dan semester 1 ke semester 1 nanti tidak usah menggunakan fitur ini. Nanti ini digunakan di akhir semester saja ya, Bun ya, ketika transisi dari semester 1 ke semester 2. Kemudian menu berikutnya yaitu menu sampah. Menu sampah ini atau trash ini adalah tempat pembuangan data di mana data-data yang Bunda sudah buat kemudian hapus ini akan muncul di sini. Data apa saja? Datanya di sini ada data siswa, ada data guru, data kelas, data user, indikator, tema, itu data-data yang tertampung di menu sampah ini, Bunda. Untuk data yang lain tidak tertampung. Jadi hati-hati, Bunda, ketika menghapus sebuah data. Kurang lebih seperti itu ya, Bunda. Karena di SimPaut itu datanya berkaitan, dan data satu dengan data A itu sangat berkaitan. Jadi untuk penghapusannya, itu tolong hati-hati. Jika memang masih bisa diubah, seperti prosem, kalender, agenda, hampir semua data yang ada di SimPaut itu bisa diganti atau diedit ya, Bun ya. Jadi usahakan tidak usah menghapus dulu sebelum diedit. Seperti itu. Baik. Dan untuk tombol yang berwarna hijau ini untuk memulihkan. Memulihkan ini mengembalikan ke tempat yang sebelumnya. Kalau tema berarti masuknya nanti ke tema, kalau indikator masuknya ke materi pembelajaran, user juga ke user. Kurang lebih seperti itu ya, Bun ya. Oke. Jika untuk menu ini insya Allah singkat, tidak perlu penjelasan yang panjang. Oleh karena itu saya akan lanjut ke menu berikutnya yaitu menu pengaturan yang umum. Oke. Baik Bunda, jadi di menu pengaturan umum ini ada beberapa bagian lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian ya. Nah, pertama yaitu penilaian. Penilaian ini tidak usah diubah, Bunda, tetap seperti ini saja, yaitu penilaian menyesuaikan tanggal hari ini, ya Bun ya. Berarti tanggal penilaian nanti berdasarkan hari ini, itu tidak usah diubah-ubah. Dan ini nanti akan kelihatan ketika dia guru ya Bun ya. Kemudian latar dokumen. Nah, kemarin ada yang bertanya, apakah setiap mencetak dokumen, itu latar dokumennya itu berwarna yang sama? Bunda, jadi di awal penggunaan SimPaut, kita sudah sediakan latar dokumen bawaan, yaitu berwarna biru ini.
Jika memang ingin diganti nantinya oleh masing-masing lembaga dengan ciri khas masing-masing, warna, ornamen, dan lain sebagainya bisa diganti dengan cara di-upload. Ya Bun ya, di-upload. Kemudian disimpan. Kemudian raport juga begitu, ada latarnya. Di sini ada tanggal rapor. Tanggal rapor ini apa? Jadi ini nanti diatur ketika Bunda ingin melakukan pembagian rapor. Nah, tanggal rapor ini apa? Tanggal rapor dikeluarkan atau diberikan kepada orang tua. Di sini ada dua, ada triwulan dan juga ada semester. Jadi kita memang di Simpaut di sini menyediakan dua rapor, triwulan dan juga semester ya Bun ya. Nah, tapi kalau memang di lembaga Bunda hanya ada rapor semester yang diberikan, maka yang diisi bisa rapor yang semester saja. Kemudian diklik simpan. Baik, sudah ya Bun ya? Oke, ini bisa diatur nanti saja ketika sudah mendekati akhir semester, ketika rapor itu sudah disusun. Kemudian durasi semester ini Bunda adalah durasi semester setiap semesternya. Misal sekarang semester 1 berarti bulan awalnya adalah bulan Juli, kemudian bulan akhirnya adalah bulan Desember. Jadi di sini durasi semester adalah durasi bulanan. Semester mulai dan semester selesai. Kemudian selanjutnya ada administrasi Bunda. Administrasi ini menentukan siapa kepala sekolah, sekretaris, dan juga bendahara yang ada di lembaga. Untuk yang menjadi kepala sekolah Bunda, nanti akan otomatis tanda tangannya itu muncul di bagian kepala sekolah. Nah, yang menentukan kepala sekolah di sini ya Bun ya. Jika ini belum diisi, maka nanti ketika tanda tangan kepala sekolah itu muncul, maka nanti tulisannya akan kosong. Gitu. Oke, ini dipilih saja nama berdasarkan yang ada di menu guru, kemudian diklik simpan. Gitu Bun ya. Baik. Kemudian ada namanya model pembelajaran. Nah, ini yang mungkin sering ditanyakan apakah di Simpaut itu bisa menerapkan beberapa model pembelajaran. Jawabannya bisa Bunda ya. Jadi di sini di Simpaut insya Allah sudah mengakomodir hampir semua model pembelajaran yang umum di PAUD. Ya Bun ya, ada kelompok, area, ada klasikal, ada sentra, dan lain sebagainya. Baik, Bunda, pertama yang saya jelaskan adalah untuk model klasikal. Ya Bun ya. Untuk model klasikal, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah di dalam satu ruangan atau di dalam satu kelas, itu hanya satu model kegiatan. Itu klasikal ya Bun ya. Nah, entah itu dibagi menjadi beberapa kelompok selama satu model kegiatannya itu hanya satu, itu masih tetap termasuk klasikal. Nah, untuk klasikal, di sini dituliskan saja klasikal Bunda, kemudian status menunya dinonaktifkan atau tidak diaktifkan. Itu untuk yang klasikal. Nah, kemudian di sini Bunda bisa, kalau misal sentra berarti ditulis sentra. Kemudian status menunya ya diaktifkan. Begitupun juga kelompok, juga status menunya diaktifkan. Area juga seperti itu. Misal di sini area, juga status menunya diaktifkan. Jadi status menunya yang tidak aktif itu hanya yang pembelajaran klasikal saja. Selain klasikal, itu status menunya akan aktif atau diaktifkan. Seperti itu ya Bun ya. Nah, perbedaannya nanti di mana? Nanti saya akan jelaskan. Kalau sudah nanti disimpan, ya Bun ya, disimpan.
Baik. Saya lanjut, Bunda. Baik. Ada yang bertanya dari Bunda Rati. Untuk yang masih BDR diisi apa? Nah, untuk yang BDR, Bunda, mungkin untuk BDR model pembelajaran yang di sini itu diisi yang biasanya digunakan oleh lembaga. Nah, untuk BDR kita tidak dimasukkan di sini ya, Bun ya. Jadi kalau biasanya itu kelompok diisi saja kelompok, kalau biasanya itu sentra diisi sentra, ya. Karena nanti untuk BDR dicantumkan ketika menyusun rencana kegiatan mingguan dan juga harian, Bunda. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya sedang BDR, apakah BDR itu home visit atau BDR itu nanti apakah menggunakan online, Zoom dan lain sebagainya, nanti dituliskan di rencana kegiatan mingguan dan harian. Baik, untuk di sini Bunda tuliskan yang memang biasanya dilakukan di lembaga. Atau misal di BDR ini karena semua anak di satu kelas itu kegiatannya sama, boleh saja dituliskan klasikal. Seperti itu boleh. Kurang lebih seperti itu, Bunda. Baik, selanjutnya adalah custom aspek. Custom aspek itu apa, Bunda? Jadi custom aspek ini nanti yang dituliskan muatan lokal masing-masing lembaga. Kalau di TKK itu misal Bustanul Quran. Nah, status menunya diaktifkan ya, Bun ya. Atau di lembaga yang lain ada misal muatan lokalnya, misal muatan lokal saja. Nah, baru nanti di dalam menu muatan lokal itu dicantumkan ada English Day, ada kepramukaan, kemudian ada ekstrakurikuler yang lain. Nah, kemudian disimpan. Ya, Bun ya. Kalau Bustanul berarti ditulis Bustanul Quran. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu, Bunda. Sudah semua ya, Bun ya, untuk menu yang ada di sini. Nah, ada pertanyaan, Bun, sampai menu ini? Sebelum saya lanjut ke 2 menu terakhir. Nah, 3 menu terakhir, Bunda, maaf. 3 menu terakhir. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, Bun ya? Tidak ada. Oke. Baik, saya ada beberapa pertanyaan. Pertama dari baik. Pertama saya izin menjelaskan satu-satu. Pertanyaan pertama dari TK Annaba Karawang. Izin bertanya, untuk kepala sekolah yang tidak merangkap guru tidak usah dibuatkan user. Iya, Bunda. Jadi kepala sekolah yang tidak merangkap menjadi guru itu tidak usah dibuatkan username dan juga password. Seperti itu. Itu ya, Bun ya. Karena memang kepala sekolah tidak mengakses penilaian, perencanaan, dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian dari Bunda Ida Farida, TK Pembina Karawang. Untuk menu kelompok belum dibahas. Baik, Bunda. Jadi menu kelompok itu merupakan menu yang muncul berdasarkan model pembelajaran yang diisi, Bunda. Jadi kalau model pembelajarannya sentra, sebenarnya ini akan saya jelaskan, tapi tidak apa-apa, sedikit saya jelaskan. Jika model pembelajaran sentra, maka menunya akan berganti ke sentra. Nah, di sini Bunda Ida bertanya, isinya sama seperti kelas. Nah, jadi Bunda, untuk kelompok, untuk kelompok Bunda, memang yang dimaksud di SIMPAUD ini adalah kelompok dalam konteks model pembelajaran, Bunda.
Jadi biasanya di model pembelajaran kelompok itu di satu kelas atau di satu ruangan akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan kegiatan yang berbeda. Seperti itu, Bunda. Walaupun pada ujungnya nanti akan bergantian saja masing-masing kelompok itu. Tapi pada teknisnya, di masing-masing kelompok itu akan mempunyai kegiatan yang berbeda. Nah, yang dimaksudkan di kelompok ini adalah pembagian kelompok itu, Bunda. Misal di satu ruangan, ada 3 kelompok yang dibagi dan ada satu sudut pengaman, yaitu ada kelompok sendiri untuk sebagai sudut pengaman. Berarti nanti ada kelompok, dituliskannya di situ ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga satu lagi adalah sudut pengaman. Gitu, Bunda. Jadi konteks di Simpaut adalah seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Bunda, karena memang di beberapa lembaga ada yang menganggap kelompok itu adalah kelas. Nah, jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C itu kelas A, kelas B, kelas C, gitu, Bunda. Jadi di Simpaut ini kelas itu kelas A, kelas melati itu di satu ruangan itu adalah kelas. Tapi kalau kelompok di sini adalah kelompok kecil di dalam satu ruangan, di mana kelompok itu jika menggunakan model pembelajaran kelompok. Seperti itu, Bunda. Nanti mungkin saya akan demokan ketika menjelaskan model pembelajaran lagi. Baik dari Bunda Melasari, kalau muatan lokalnya ada banyak bagaimana? Jadi untuk muatan lokal, Bunda, jika memang banyak, mungkin di sini, ini kan untuk judul pertama ya, bisa dituliskan ekstrakurikuler atau langsung muatan lokal juga bisa seperti ini, muatan lokal. Baru nanti di menu muatan lokal itu dipisah. Ada misal ada 2, ada English Day sama kepramukaan. Misal 2 itu. Nah, baru nanti di dalam muatan lokal nanti ada English Day dan kepramukaan. Nanti mungkin lebih jelasnya saya akan praktekkan ya, Bun ya. Baik, ada pertanyaan lain atau tidak, Bun? Agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu mungkin lebih jelas, saya jelaskannya nanti ketika sudah masuk ke pembahasan berikutnya. Baik, tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjut, Bunda. Ini saya coba muatan lokal. Saya akan lanjut, Bunda. Ketika Bunda mengaktifkan menu model pembelajaran dan juga custom aspek, akan muncul menu baru. Pertama yaitu untuk model pembelajaran, misal di sini saya kelompok, saya aktifkan, maka nanti di data sekolah, kelompok akan muncul menu baru, yaitu menu kelompok, sesuai dengan model pembelajaran yang dituliskan, kecuali untuk yang klasikal ya, Bun ya. Nah, kenapa klasikal tidak ada menu baru? Karena klasikal tidak dibagi menjadi beberapa kelompok bagian atau menjadi beberapa bagian kecil gitu. Baik, pertama, jika kelompok. Nah, jika model pembelajarannya kelompok, berarti dimasukkan kelompoknya kelompok 1. Nah, untuk gurunya di sini tidak, untuk model pembelajaran kelompok, guru di sini tidak mempengaruhi dari pengelompokan ini. Jadi dia hanya untuk formalitas saja. Karena nanti nama guru itu akan berpengaruh ke model pembelajaran sentra, Bunda. Karena di masing-masing sentra itu mempunyai penanggung jawab atau guru sentranya masing-masing. Nah, misal ini untuk kelompok. Ini untuk kelompok. Nah, biasanya di dalam satu kelas, jika menggunakan model pembelajaran kelompok, akan terbagi menjadi beberapa kelompok dan satu sudut pengaman. Jadi ini
yang saya maksud di sini adalah modelnya ya Bunda ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah model pembelajaran kelompok. Jadi bukan metode pembelajaran menggunakan metode kelompok, bukan. Jadi modelnya. Jadi biasanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 beserta sudut pengaman. Nah, kemudian untuk sentra bagaimana? Sebentar. Saya coba praktekkan untuk yang sentra. Untuk sentra kurang lebih sama dengan kelompok, tapi memang ada sedikit perbedaan. Nah, saya masukkan dulu sentra-sentranya. Jadi untuk sentra ada beberapa sentra, ada sentra ibadah, ada sentra bahan alam, dan juga ada sentra misal sentra peran. Nah, jadi ada banyak Bunda. Oke. Nah, di sini misal sentra berarti kita menginput ada sentra apa saja yang digunakan di lembaga atau dilakukan, diimplementasikan di lembaga. Misal sentra bahan alam, bermain peran, ibadah, atau sentra balok. Nah, ini diinputkannya di sini, Bunda. Kemudian guru yang di sini adalah guru penanggung jawab dari sentra tersebut. Karena biasanya model pembelajaran sentra menggunakan sistem seperti itu. Seperti itu, Bunda ya. Kurang lebih. Nah, itu untuk menu baru. Menu baru model pembelajaran yang dipilih. Kalau sentra akan muncul sentra, kalau kelompok berarti muncul kelompok. Kalau klasikal karena menunya tidak aktif berarti tidak usah dimasukkan. Oke. Selanjutnya adalah menu muatan lokalnya Bunda. Oke, ini saya menggunakan Bustanul Quran sepertinya. Sebentar. Saya coba hapus dulu. Oke. Jadi memang Bunda untuk masing-masing lembaga muatan lokalnya pasti akan berbeda. Oleh karena itu di muatan lokal ini kita dari Simpaut membedakan untuk masing-masing lembaganya. Jadi kita teknisnya adalah input manual Bunda. Input satu per satu. Jadi nanti saya akan coba contohkan jika muatan lokal kita itu terkait muatan lokal agama, misal menghafal surat-surat pendek, menghafal hadis, menghafal mahfudz, dan lain sebagainya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menginputnya. Tapi kalau di muatan lokal seperti hanya ada beberapa ekstrakurikuler, maka nanti kita inputkan ekstrakurikuler beserta indikatornya. Seperti itu. Baik. Misal di sini muatan lokal saya itu ada doa sehari-hari Bunda. Saya tambahkan dulu kategorinya doa sehari-hari. Baru nanti di dalam doa sehari-hari saya inputkan indikatornya Bunda. Indikatornya ini misal doa mau makan. Nah, seperti itu Bunda. Kemudian saya inputkan lagi doa apa yang biasanya dinilai selain doa makan, sesudah makan. Seperti itu. Seperti itu ya Bun ya. Nah, selanjutnya, misal ada kategori lain selain doa sehari-hari. Misal menghafal surat-surat pendek. Nah, kita masukkan surat-surat pendek. Nah, kita klik menghafal surat-surat pendek dulu, baru menginputkan indikatornya. Misal Al-Ikhlas, An-Nas. Nah, misal An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Seperti itu ya Bun ya.
Atau misal ekstrakurikulernya itu misal ada kepramukaan, bahasa English D, dan lain sebagainya, maka nanti dicantumkan saja Bunda indikatornya. Misal untuk English D itu indikatornya adalah menghafalkan satu lagu berbahasa Inggris, misal balon-balonku, tapi menggunakan bahasa Inggris itu juga bisa. Tinggal dicantumkan dan disesuaikan oleh lembaga masing-masing Bunda. Ini untuk muatan lokalnya ya Bun ya. Nah, kalau ada panduannya khusus, misal dari TKP dengan Bustanul Qurannya, itu juga bisa lebih memudahkan, tinggal disesuaikan indikator-indikatornya. Baik, kurang lebih seperti itu Bunda. Apakah ada pertanyaan Bunda terkait muatan lokal? Sebelum saya lanjut ke menu berikutnya. Oke, kami tunggu. Sambil menunggu saya jawab. Baik, izin bertanya dari Anaba Karawang. Jika satu area ada 2 guru bagaimana? Baik, berarti saya anggap menggunakan model pembelajaran area ya Bun ya. Nah, jadi untuk pembelajaran model area sendiri yang tadi di menu area berarti ya Bun ya. Nama guru tersebut mungkin perwakilan saja Bunda ya. Jadi untuk area dan kelompok itu memang tidak terlalu mempengaruhi, berbeda dengan sentra. Jika sentra, nama guru di sana adalah benar-benar guru penanggung jawab dari sentra tersebut. Seperti itu. Jadi untuk nama guru bisa dipilih salah satu saja. Baik, Bunda, terkait muatan lokal, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan lanjut ke menu terakhir kita nanti, yaitu pengaturan yang umum, yang kegiatan. Baik, tidak ada, Bunda? Oke. Baik, silakan Bunda. Baik. Oke. Baik, saya coba menjawab untuk Bunda Kurniawati dulu. Jadi Bunda Kurniawati, untuk memunculkan menu muatan lokal ini, Bunda bisa masuk ke pengaturan yang umum. Ya Bun ya, yang umum di sini ada custom aspek. Di custom aspek ini, nama aspeknya ditulis muatan lokal dan status menunya diaktifkan. Nanti disimpan kemudian Bunda. Kalau sudah disimpan, nanti akan muncul secara otomatis menu muatan lokal yang ada di sebelah kiri. Gitu Bunda. Baik, selanjutnya dari TK Buah Hati, jika sentra gurunya PJ, sentra ada 2 bagaimana? Nah, dipilih salah satu aja Bunda nggak apa-apa. Jadi misal satu sentra ada 2 guru penanggung jawab, dipilih salah satu saja. Gitu Bunda. Ya. Nah, karena nanti teknis penilaiannya gurunya nanti bisa diberikan akses ke kelas-kelas yang memang nanti sedang masuk ke sentra tersebut. Itu bisa. Nanti kita akan bahas di menu guru ya Bun ya. Nah, jadi untuk nama guru yang sebagai penanggung jawab itu bisa dipilih perwakilannya saja. Baik, Bunda ada pertanyaan lagi terkait muatan lokal? Baik, tidak ada Bunda. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjut ke menu terakhir kita, Bunda, yaitu menu pengaturan kegiatan. Nah, Bunda di sini menu kegiatan itu menu apa?
Jadi, menu kegiatan ini adalah menu yang nantinya kita menginput pembagian kegiatan yang ada di lembaga, Bunda. Ini nanti akan mempengaruhi RPPH kita. Jadi RPPH-nya nanti berdasarkan kegiatan ini, kegiatan pembukaan, inti dan penutup. Itu yang umum. Tapi misal ada lembaga yang memang ada kegiatan khususnya. Misal ada pijakan tema atau morning day atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu bisa dimasukkan ke sini gitu Bunda. Cara menambahkannya bagaimana? Tambahnya klik plus kegiatan Bunda. Nanti di sini diketikkan kegiatan pembukaan, kemudian jamnya dituliskan Bunda. Nah, misal jam 7 sampai dengan pembukaan sampai jam 7.30. Jam 7.30. Kemudian nanti diklik tambahkan. Nanti akan muncul di sini ya Bunda ya. Disesuaikan. Kenapa kita menginput manual? Karena biasanya masing-masing lembaga berbeda kegiatan dan juga jamnya. Gitu ya Bunda ya. Nah, silakan nanti diinput dari kegiatan pembukaan, inti, penutup, atau Bunda punya kegiatan lain di lembaga, misal pijakan tema atau kegiatan selain pijakan tema itu ada kegiatan tadi, ada morning day dan lain sebagainya. Baik, oke, ditunggu jika ada pertanyaan, Bunda. Kemudian ada pertanyaan dari Baitul Falihin, Bunda Rostin. Kalau guru sentra merangkap jadi wali kelas gimana Pak? Tidak apa-apa Bunda ya. Tidak apa-apa. Karena wali kelas tadi di kelas, untuk sentra tadi di sentra Bunda. Jadi berbeda konteksnya. Jadi tidak akan tabrakan dan tidak ada masalah. Ya Bunda ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, sambil menunggu pertanyaan Bunda. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Ini adalah menu terakhir yang saya jelaskan di pertemuan hari ini. Baik, ada pertanyaan dari Bunda Farid, Pospaut Garuda. Baik, bagaimana cara memunculkan sentra atau kelompok dan muatan lokal? Baik, Bunda saya ulangi sekali lagi ya Bunda. Untuk menambahkan menu-menu yang tadi, itu ada di pengaturan umum. Jadi di pengaturan umum ini nanti ada di bagian bawah model pembelajaran dan juga custom aspek. Di sini model pembelajarannya boleh diisikan misal sentra, maka sentra, kelompok, maka kelompok. Dan status menunya diaktifkan Bunda ya. Tapi jika Bunda modelnya adalah klasikal, status menunya tidak aktif. Karena klasikal tidak ada pembagian khusus. Ya Bun ya, benar ya? Klasikal tidak ada pembagian kelompok, klasikal juga tidak ada pembagian sentra. Maka yang status menunya aktif itu adalah yang sentra dan juga kelompok ataupun area. Kemudian disimpan Bunda ya. Selanjutnya ada custom aspek. Custom aspek ini dituliskan muatan lokal. Jika judulnya adalah muatan lokal. Atau misal judulnya adalah agama Islam atau pendidikan agama Islam. Itu berarti dituliskan di sini. Atau Bustanul Quran juga dituliskan di sini. Gitu Bunda, disesuaikan dengan yang biasanya Bunda buat di lembaga ya Bunda ya. Jika muatan lokal, boleh muatan lokal, atau ekstrakurikuler juga boleh ekstrakurikuler, atau keagamaan boleh keagamaan juga. Jadi menyesuaikan Bunda. Baik, ini yang model pembelajaran di menu model pembelajaran.
Baik, kurang lebih seperti itu, Bun. Ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan, saya akan jawab. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini saya tutup, Bunda, untuk hari ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke. Jadi seperti biasa, Bunda, untuk rekamannya akan di-share di grup, dan konsultasinya juga via grup. Apapun kesulitannya, tertinggal atau tidak, Bunda nanti kami akan jawab. Baik, dari PAUD Melati 5. Kalau yang klasikal, lupa tadi aktif apa nonaktif. Nonaktif, Bunda, jika klasikal, ya. Jika klasikal, status menunya tidak aktif. Karena tidak ada pembagian khusus di model pembelajaran klasikal. Begitupun nanti ketika perencanaan kegiatan, klasikal nanti yang muncul hanya satu kolom, Bunda. Tapi kalau model pembelajaran lain, kelompok ataupun sentra, nanti masing-masing, misal contohnya sentra, itu akan memiliki rencana kegiatan yang berbeda antara satu sentra dengan sentra yang lain. Oke, Bunda kalau klik aktif, misal di sini, nah, misal tadinya klasikal, saya aktif, diklik saja, Bun, tidak aktif, kemudian saya simpan, sudah. Habis itu, nah nanti muncul seperti ini, gitu, Bunda. Nanti di sini tidak muncul yang klasikalnya, Bunda, kosong. Itu ya, Bun, ya. Oke, dari Pupuk Kujang, menu pembahasan terakhir apa? Tadi untuk pembahasan terakhir kita, itu ada di menu pengaturan kegiatan, Bunda. Jadi di menu ini berisikan kita menginput kegiatan pembukaan, inti, penutup, dan juga waktunya atau jamnya. Nah, jika di lembaga ada kegiatan khusus, misal pijakan tema, atau misal morning day, morning time, dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan khusus. Gitu. Gitu ya, Bun, ya. Jadi nambahnya nama kegiatannya apa, jamnya, jam mulai sampai jam selesainya apa. Kemudian ditambahkan. Baik, Bunda, kurang lebih seperti itu pembahasan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan sudahi pertemuan hari ini. Dan nanti untuk guru, mungkin kita sepakati apakah di weekend atau di weekday, karena memang minggu depan sudah mulai pembelajaran minggu pertama ya, Bun, ya. Jadi mungkin akan ada pertimbangan jika di weekday. Nah, mungkin nanti untuk tanggalnya mungkin didiskusikannya di grup saja ya, Bun, ya. Untuk lebih efektifnya nanti kita akan bahas di grup antara weekend atau weekday. Itu mungkin kami serahkan ke lembaga masing-masing untuk didiskusikan nanti di grup. Baik, Bunda, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bunda? Tidak ada ya? Jika tidak ada, saya sudahi pertemuan hari ini. Seperti biasa, kita akan pantau, Bunda, di grup. Nanti laporannya akan kita tampilkan di grup. Apakah kelas itu sudah ada siswanya atau belum, itu nanti kita akan kelihatan di laporannya, di rekapnya. Kurang lebih seperti itu, Bunda, ya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk membahas guru. Insya Allah guru hanya satu pertemuan, tidak sampai 2 pertemuan seperti admin sekarang ini. Gitu, Bunda, ya. Oke, karena tidak ada chat terkait pertanyaan, mungkin saya sudahi pertemuan ini. Terima kasih banyak untuk Bunda-Bunda sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri Zoom kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan nanti kita akan share tutorialnya beserta rekaman kelasnya. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda-Bunda dan AA yang sudah hadir. Oke, saya end meetingnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.